adanya kerumunan DJ yang terjadi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan. Oke, kita akan langsung ngomongin tentang headline melonjaknya kasus COVID-19. Ini menurut catatan saya, sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 telah terjadi kasus COVID-19 itu sebesar 1,85 juta kasus di Indonesia. Artinya memang belakangan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan kasus aktif di Indonesia kembali tembus di angka 100.000. Ini sebuah warning juga untuk kita. Kita akan terhubung dengan redaktur pelaksana kanal news dari liputan6.com. Sudah ada Mas Andri Haryanto. Halo Mas Andri, selamat siang. Halo Mas Ito, selamat siang. Mas Andri, belakangan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Liputan6.com melihat apakah ini imbas dari mudik saja atau ada hal lain, Mas Andri? Ya, Mas Ito, makasih waktunya. Ini jadi perhatian kita juga nih beberapa hari terakhir, beberapa daerah ya. Jadi tidak hanya Kudus, tidak hanya Bangkalan, namun rupanya dari inventarisir teman-teman reporter di lapangan di beberapa wilayah, ini juga terjadi di wilayah seperti Bandung dan Semarang. Memang dari beberapa tempat, dari Bandung, Bangkalan, Kudus, Semarang, ini satu yang diduga jadi penyebabnya ya, yaitu libur Lebaran dan libur panjang yang saat itu. Jadi kemungkinannya ketika ada regulasi tidak boleh mudik, ya sebagian memang ada yang mudik ya, sebagian lagi ada yang memilih di rumah. Namun ketika momen itu selesai, waktunya ada bertemu dengan libur panjang, itulah yang kemudian mendorong beberapa kerumunan gitu. Nah ini yang sangat sangat dikhawatirkan lah. Harusnya kita sudah dalam periode 2 tahun ini sudah selesai, bukan selesai ya, sedikit meminimalisir, namun terjadi lagi gelombang-gelombang COVID yang terus meningkat. Catatan tadi dari Bandung, Bangkalan, Kudus, sehingga kalau misalnya di Bandung ini tercatat beberapa rumah sakit besar di Bandung seperti Santosa, lalu juga ada Hermina dan Santo Yusuf, itu juga mengalami tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID itu sampai dengan 70%. Ini yang kemudian jadi warning pemerintah di sana untuk lebih giat lagi memantau, men-tracing warganya yang terpapar COVID-19 ini, Mas Ito. Itu Mas Ito. Mas Andri, ini kalau tadi seperti disampaikan Mas Andri juga, sebetulnya kalau ngomongin soal mudik, kita tahu bahwa pelarangan itu jelas ya dilakukan walaupun waktunya diberi kelonggaran. Jadi ada beberapa warga yang sempat mudik duluan, baru pelarangan itu terjadi gitu. Nah kemudian pada arus balik juga pengetatan di perjalanan tidak begitu seketat Lebaran tahun lalu di 2020 kita lihat. Apakah ini tandanya pengawasan dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah terkait pengendalian mudik ini belum maksimal atau seperti apa Mas Andri? Susah ya kalau kita bicara mudik, ini kan juga bicara kultur ya. Jadi kita juga nggak bisa nyalakan masyarakat juga, tapi yang pasti Mas Ito, saya lebih berbicara lebih pada perspektif pengawasan di level mikronya, di level RT RW, di mana bisa jadi kemunculan COVID ini adalah peran serta dari level pemerintahan yang terkecil ya, lingkungan RT RW dalam melakukan tracing terhadap warganya yang disinyalir mudik, lalu ya mau tidak mau RT RW meminta warganya untuk segera mengecek dan memeriksakan apakah dia terpapar atau tidak virus COVID-19. Bisa jadi seperti itu, Mas Ito. Jadi ada semacam, kalau saya lebih melihatnya lebih pada peran dari lingkungan terkecilnya. Oke. Mas Andri, ini kali ini pemerintah juga sudah menerjunkan anggota TNI Polri ya untuk membantu penanganan COVID-19. Karena kita tahu kemarin di Bangkalan IGD RSUD-nya ditutup karena nakesnya banyak yang positif, kewalahan. Terus juga ada beberapa daerah yang menerjunkan TNI Polri untuk membantu pemakaman, lalu juga penyemprotan disinfektan. Ini dilihatnya makin tegang atau seperti apa sih Mas Andri sampai akhirnya TNI Polri ini harus diturunkan, Mas Andri? Ya, jadi kita harus lepas melihat aparat ini sebagai aparat yang membawa senjata. Tapi kan mereka juga punya peran bahwa mereka juga terjun dalam operasi non perang. Salah satunya adalah ini. Mungkin ini adalah operasi-operasi kemanusiaan. Sebenarnya juga perang, namun perang bukan secara fisik ya, tapi secara biologis mungkin seperti itu ya. Bukan perang biologis Mas itu ya. Ini perumpamaan aja. Nah, mereka ini juga diterjunkan mungkin bisa jadi untuk memberikan semacam warning ataupun
ketegasan lah, memantau apa semacam ya disiplin prokesnya di beberapa wilayah. Ada juga yang misalkan di Kudus itu polisi dan tentara berjibaku membantu petugas rumah sakit untuk memakamkan korban COVID gitu. Nah itu yang harus kita lihat. Jadi bukan berarti represif yang harus dikedepankan, itu tidak banyak fungsi mereka yang diterjunkan. Ada misalkan membantu penyekatan atau tadi membantu untuk menjaga prokes, lalu juga misalnya membantu untuk pemakaman dan banyak fungsi-fungsi lainnya dari aparatur ini. Oke, Mas Andri, terakhir dari liputan6.com sendiri nih melihatnya terkait dengan peningkatan kasus di beberapa daerah secara mikro maupun secara nasional, apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk mencegah? Kita nggak tahu apakah ini gelombang kedua, gelombang ketiga, kita nggak tahu ini gelombang keberapa gitu. Tapi apa sih sebenarnya langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi ini agar tidak terjadi gelombang-gelombang berikutnya COVID-19 di Indonesia, Mas Andri? Langkah konkretnya ya, ini agak menarik nih. Langkah konkretnya sebenarnya gini, pemerintah sudah baik di mana mereka mengeluarkan berbagai macam regulasi dari mulai tingkat makro ke mikro. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana peran pengawasannya. Pengawasan lah yang ini kadang di level-level mikro ini yang kadang tidak berjalan. Fungsi-fungsi relawan yang dulu pernah dihembuskan sampai ke tingkat RT RW juga ini belum kelihatan nih. Kami berharap sih ya Mas Ito kalau keluar ya mungkin seolah-olah nggak terjadi apa-apa di jalanan, kan masih tetap ramai, tempat-tempat belanja tetap ramai gitu. Benar. Terus tempat-tempat olahraga juga tetap ramai, kuliner tetap ramai gitu. Nah ini seolah-olah kok ada aturan tapi tidak ada. Nah kami berharap dalam hal ini bagaimana peran aparatur memberikan disiplin kepada masyarakatnya dalam hal menjalankan aturan tersebut. Beberapa waktu lalu ada sebuah kafe di Jakarta yang menampilkan DJ dan kita lihat itu sangat-sangat riuh di media sosial bagaimana para penonton ya begitu tampaknya ada yang tidak menggunakan masker, berhimpitan dan lain-lain. Ini yang dikhawatirkan kalau misalkan pengawasan tidak dilakukan ya mungkin tidak akan pernah surut ya COVID ini. Kita bukan berarti kita pesimistis ya, tetap ada optimis, tapi bagaimana cara menjalankan itulah yang harus dilakukan. Artinya bukan cuma sekedar kita menaruh tanggung jawab pada pemerintah, tapi juga kesadaran dari masing-masing orang, individu, warga itu yang juga menyumbang bagaimana COVID ini ke depannya, apakah dia akan turun ataukah naik seperti ini gitu. Tentunya optimisnya tetap harus ditekankan itu Mas Ito, bahwa COVID akan hilang dan kita akan hidup seperti biasa lagi. Setuju banget sih, seperti ada aturan tapi nggak ada aturan gitu kan. Ini memang pengawasan yang jadi kunci supaya semuanya bisa terkendali. Terima kasih Redaktur Pelaksana Kanal News Liputan6.com, Mas Andri Haryanto. Sehat selalu Mas Andri. Sehat juga Mas Ito.